Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini kita bisa mengambil dua pelajaran, dua faidah. Pertama, hadis tadi menunjukkan keutamaan puasa Ramadan. Keutamaan puasa Ramadan. Karena Nabi menyebutkan siapa yang berpuasa Ramadan akan Allah ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Siapapun di antara kita yang punya dosa akan Allah ampuni dosa-dosanya kalau puasa Ramadan, tapi ada syaratnya. Karena Nabi menyebutkan syaratnya karena keimanan dan mengharapkan pahala. Keimanan artinya yakin bahwasanya puasa Ramadan itu diperintahkan dan diwajibkan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum." Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Puasa di sini adalah puasa Ramadan menurut kesepakatan para ulama ahli tafsir. Berarti puasa Ramadan itu wajib. Maka kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah, kita ingin puasa, lalu dengan puasa kita diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, maka pertama syaratnya harus yakin bahwasanya puasa Ramadan itu wajib. Maka kalau ada orang yang puasa Ramadan tapi tidak meyakini puasa Ramadan diperintahkan atau diwajibkan, berarti dia tidak akan mendapatkan pengampunan dosa. Kan itu syarat pertama, harus yakin puasa Ramadan wajib. Kedua, wahtisaban, mengharapkan pahala. Artinya ketika berpuasa mengharapkan pahala dari Allah, bukan karena mengharapkan pujian atau takut celaan manusia. Makanya siapa yang puasa Ramadan tapi karena ingin mendapatkan pujian manusia atau takut celaan atau ikut-ikutan, orang puasa saya puasa, orang tidak puasa saya tidak puasa. Nah, orang seperti ini walaupun dia puasa sebulan penuh, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Maka kalau kita ingin diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, maka hendaknya kita berpuasa Ramadan karena meyakini wajibnya puasa Ramadan dan karena mengharapkan pahala dari Allah. Ini faidah pertama, pelajaran pertama. Pelajaran kedua yang bisa kita petik dari hadis dalam Sahih Bukhari Muslim tadi, yakni diperbolehkan, disyariatkan dan diperintahkan beribadah karena mengharapkan pahala dan ganjaran. Kita dibolehkan beribadah karena mengharapkan pahala dari Allah, mendapatkan ganjaran dari Allah, mengharapkan surga dari Allah. Ini diperbolehkan, disyariatkan, bahkan diperintahkan. Maka keliru kalau ada orang yang bilang jangan beribadah karena mengharapkan pahala, karena itu seperti pedagang. Karena pedagang ketika memberi sesuatu mengharapkan kembali. Nah, ini pernyataan batil. Dan yang lebih batil lagi, pernyataan sebagian orang, salah seorang yang berdoa, "Ya Allah, kalau memang aku mengharapkan surgamu, maka jangan masukkan aku ke surgamu." Bayangkan, kalau aku beribadah padamu karena mengharapkan surgamu, jangan masukkan aku ke surgamu. Dia tidak mau surga. Dan kalau aku beribadah kepadamu karena takut nerakamu, maka masukkanlah aku ke nerakamu. Ini tentu saja pernyataan yang sangat batil. Beribadah karena mengharapkan pahala ini tidak tercela, justru ini terpuji. Buktinya Nabi Ibrahim, sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 85, Nabi Ibrahim sendiri pernah berkata, berdoa kepada Allah, "Waj'alni min warathati jannati na'im." Ya Allah, jadikanlah aku pewaris surga Naim. Lihat, Nabi Ibrahim mengharapkan masuk surga, tapi orang tadi berkata apa? Ya Allah, kalau memang aku beribadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, jangan masukkan aku ke surgamu. Kalau nggak masuk surga berarti masuk neraka. Sedangkan Nabi Ibrahim berharap masuk surga.
Dan ibadah para nabi demikian juga. Mereka beribadah pada Allah karena mengharapkan balasan Allah. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka, kata Allah, itu para nabi, sesungguhnya mereka para nabi bersegera dalam melakukan kebaikan. Dan mereka berdoa kepada kami, beribadah kepada kami karena rasa harap dan cemas. Harap dan cemas. Harap apa? Harap balasan dari Allah. Cemas apa? Cemas ditolak oleh Allah. Cemas mendapatkan siksa Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ini menunjukkan sekali hadirin, beribadah karena mengharapkan pahala, mengharapkan surga, ini perbuatan yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan, bahkan diperintahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.